Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam ke-6 dari kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7. Daerah Misi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga di mana saja. Malam ini kita akan mendengarkan tips dengan judul Bagaimana Mempertahankan Pernikahan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Freda Vera Kaumpungan Masoko, MPD. Kita juga akan diberkati dengan lagu pujian. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Miller Roring SAG. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Bapak Julius Linoge. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat kesehatan yang Engkau selalu curahkan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama kembali untuk mengikuti akan acara KKR Bahagia Bersama Yesus di hari yang ke-6. Biarlah kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu selalu menempati hati dan pikiran kami, baik kami yang menyaksikan lewat media sosial maupun secara langsung. Memberkati pembicara yang akan membawakan seminar Ibu Vera Kaumpungan dan pembawa firman Bapak Pendeta Miller Roring. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka di saat mereka membawakan seminar dan firman, biarlah mereka dapat membawakannya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami yang mendengarkan, biarlah rumah tangga
dan iman kami dapat terus bertumbuh lebih setia lagi kepadamu ya Bapa. Kiranya juga Engkau pimpin acara ini dari permulaan hingga selesai. Biarlah kiranya berkat-berkat dari firman-Mu menjadi milik kami, sehingga kami dapat setia kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam. Senang bisa kembali berjumpa dengan sahabat KKR Net Bahagia Bersama Yesus pada malam ke-6 dalam ruang tips rumah tangga bahagia yang diselenggarakan oleh Cornelius Media bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah. Malam ini saya memilih satu topik, bagaimana meningkatkan pernikahan Anda. Sepasang suami istri merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50. Surat kabar lokal mengirim seorang reporter untuk mewawancarai mereka. Sang suami pada waktu itu sendirian di rumah. Jadi reporter itu berkata kepadanya, "Apa resep untuk pernikahan bahagia yang langgeng sehingga Bapak dan Ibu boleh mencapai pernikahan yang ke-50? Jawab sang suami, "Ya, saya akan memberitahumu, anak muda," kata suami tua itu perlahan. Kemudian dia katakan seperti ini, "Sarah adalah pacar satu-satunya yang pertama bagiku. Ketika saya berpikir bahwa kami harus menikah, pada waktu itu saya gemetar. Lalu setelah terjadi pernikahan, ayah Sarah meminta untuk berbicara dengan saya secara pribadi. Mertuaku memberitahuku bahwa dia akan memberikan paket kecil dan kemudian dia memberikan itu kepada saya sambil berkata, 'Ini semua yang benar-benar perlu kamu ketahui untuk dimiliki dalam pernikahan yang bahagia.' Di dalam kotak itu ada arloji emas yang masih saya pakai sampai saat ini, saat pernikahan saya yang ke-50 tahun. Kemudian dia memegang jam tangan untuk diperlihatkan kepada reporter. Dia mendekatkan agar reporter itu bisa membaca apa yang tertulis pada jam itu. Tulisannya seperti ini, 'Katakan sesuatu yang baik pada Sarah hari ini.' Itulah tulisan yang ada di arloji emas itu. Dan setiap hari adalah hari ini untuk saya untuk mengatakan sesuatu yang baik pada Sarah." Kemudian orang tua itu tersenyum dan berkata, "Itu sangat sederhana, tetapi itu benar-benar berhasil." Saudaraku, berikut ini ada 5 resep untuk meningkatkan pernikahan Anda. Namun setelah saudara-saudara mendengar seminar ini, ingat, tidak ada keluarga atau tidak ada rumah tangga yang sempurna di atas dunia ini. Tidak ada pernikahan tanpa kesalahan. Semua pasangan memiliki tantangan uniknya. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah berfokus untuk saling membuat bahagia. Tips yang pertama, jangan membandingkan pernikahan Anda dengan pernikahan orang lain. Ketika kita mulai membandingkan pernikahan kita dengan pernikahan orang lain, maka itu akan memicu konflik. Dan ketika kita tidak tahu cara menyelesaikan konflik itu, maka ini akan berkepanjangan dan akan membuat rumah tangga kita tidak bahagia. Tips yang kedua, perlakukan pernikahan Anda sebagai hubungan yang unik. Semua pernikahan memiliki tantangan. Ingatlah bahwa hanya Yesus sebagai standar Anda. Tinjau tujuan pernikahan Anda secara teratur. Apa maksud saya menikah? Saya ingin bahagia, membahagiakan pasangan saya dan keluarga saya. Kemudian di mana kira-kira saya dan istri sering jatuh dan terjadi konflik. Kemudian yang selanjutnya, Anda harus melakukan ini setidaknya sekali atau 2 kali setahun. Bagaimana atau bagian mana yang perlu ditingkatkan? Kemudian, hal-hal apa yang berpotensi konflik?
Berapa banyak waktu yang kamu habiskan secara bersama? Ketiga, berkomunikasi dengan baik. Berbicara satu sama lain itu tidak cukup untuk bersama. Seseorang pernah berkata bahwa tanpa iklan televisi, orang tidak akan pernah berbicara satu sama lain. Seorang istri pernah mengeluh bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan masalah dengan suaminya. Kenapa? Karena komunikasi tidak lancar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi ketika terjadi masalah, lalu kita semua saling diam, itu artinya masalah tidak pernah akan diselesaikan. Jadi, jagalah komunikasi dengan baik. Keempat, kelola keuangan Anda bersama. Ada 3 masalah terbesar dalam perkawinan. Yang pertama adalah uang, seks, dan mertua. Masalah keuangan jauh lebih besar daripada seks yang mungkin Anda pikirkan. Saudaraku, penting untuk menetapkan anggaran dan mengikutinya. Kenapa? Karena uang adalah pemicu konflik yang sangat sensitif dalam banyak pernikahan. Kelima, bagikan kata-kata penuh kasih sayang satu sama lain. Ingat, catatan-catatan dan kartu-kartu dari tahun ke tahun yang pernah Anda berikan kepada kekasih Anda, kepada istri suami Anda. Terus berikan kata-kata cinta kepada pasangan Anda. Pujilah gaya rambutnya, dasinya, makanan yang dia buat, pekerjaannya. Jika cinta sejati itu akan ditunjukkan dalam kata-kata dan tindakan kita, maka mengulang kata-kata yang lembut membantu menjaga romansa hidup keluarga Anda. Katakan selalu aku mencintaimu sesering mungkin dan kemudian menutupnya dengan ciuman sepenuh hati. Ingat kata-kata dalam Alkitab di dalam 1 Petrus 1 ayat 22b dia katakan seperti ini. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi saudaraku, memilih untuk sering melakukan tindakan sederhana dan spesifik yang akan membuat pasangan kita merasa sangat dicintai dan peduli untuk berkontribusi dalam pernikahan yang bahagia. Kemudian ada beberapa contoh. Berpegangan tangan, meninggalkan pesan melalui pesan suara atau teks sepanjang hari, menepuk bahu pasangan, mengatakan sesuatu yang baik kepada pasangan kita, dan seterusnya. Masih banyak contoh yang lain. Kemudian dibutuhkan kerja, doa, komitmen, dan kesediaan untuk hidup menurut standar Allah untuk mewujudkan hal ini. Dan pernikahan kita akan bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, saya mengajak kita untuk tunduk kepala kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan yang kami rasakan hingga saat ini. Kami datang lagi memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami datang lagi memuji, memuliakan Engkau karena Engkau saja yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Ya Allah ya Tuhan kami mengaku bahwa kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahan yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami agar kami layak di pemandangan Tuhan. Kami bersyukur kebaktian kebangunan rohani malam ini boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu Bapa, biarlah apa yang kami akan dapatkan malam hari ini akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Untuk itu Bapa, berkatilah hamba-Mu, Pendeta Miller Roring, yang akan membawakan firman. Kiranya dia dapat berkata-kata dengan baik. Urapilah dia dengan kuasa-Mu. Berkati pikirannya, lidahnya, kata-katanya. Agar apa yang dibawakan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kami tetap memiliki pengharapan. Bersama Tuhan kami selalu dikuatkan. Kami selalu dibaharui. Dan kami selalu memiliki pengharapan hidup kekal. Bila Engkau datang pada kali yang kedua. Oh Tuhan kami mau berdoa untuk semua pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Dalam bentuk apapun pergumulan itu, kami mohon Engkau datang menolong kami. Engkau datang menuntun kami. Engkau datang untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Sehingga kami mampu menjalani akan kehidupan ini Tuhan. Dan kami punya pengharapan. Seberat apapun ujian yang kami lewati di dalam kehidupan kami. Kami akan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan yang Engkau telah siapkan bagi kami. Mendoakan akan semua umat Tuhan yang saat ini beribadah bersama. Kiranya Tuhan karuniakan berkat-berkat indah di dalam kehidupan setiap hari. Di dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Di dalam keluarga mereka. Di dalam pergumulan apapun yang sedang mereka lewati ya Tuhan. Oh Tuhan kami, saat ini kami mau menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang berlaku di dalam kegiatan ini. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Miller Roring SAG. Beliau menikah dengan Ibu Helen Nasution dan dikurniai Tuhan 2 orang anak. Pendeta Miller Roring saat ini melayani sebagai Direktur Pemuda Advent dan Sekolah Sabat, Pelayanan Perorangan Daerah Misi Sulawesi Tengah. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Kepastian. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior living our life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part
Shalom, shalom, salam sejahtera, selamat malam, dan selamat hari Sabat kami sampaikan kepada pemirsa sekalian, sahabat-sahabat Cornelius Media, di mana saja Anda berada. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan, yang senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita juga patut berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena perlindungan dan pemeliharaannya yang sungguh dahsyat, sungguh ajaib, yang telah kita nikmati hingga saat ini. Bahkan kita juga patut mengangkat pujian, mengangkat hormat serta kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena berkat rohani yang luar biasa di sepanjang minggu yang berjalan ini. Tentunya melalui ibadah KKR.net yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius dan bekerja sama dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah yang disiarkan oleh Cornelius Media dengan tema besar adalah kebahagiaan bersama Yesus. Pemirsa sekalian, sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dan bersemayam di dalam kemuliaan kerajaan sorga. Malam hari yang indah ini di hari Sabat Tuhan yang suci, Sabat yang kudus, indah dan mulia. Kami hendak mendengarkan pekabaran firman dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena kami umat-umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa sekalian, judul pekabaran kebenaran firman Tuhan yang akan saya bahas pada malam ini adalah kebahagiaan dalam kepastian. Apakah Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita umat-Nya untuk memiliki kebahagiaan di dalam kepastian bersama dengan Yesus Kristus? Ya, tentu saja ada. Tentu saja Alkitab memberikan informasi dan memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kita sekalian. Mari kita buka di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejak Kristus. Saudaraku, luar biasa. Yesus yang adalah pencipta, Dia juga adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Dia memberikan teladan. Dia memberikan kepada kita firman Allah yang hidup. Apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus praktekkan, itu juga yang harus kita hidupkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Mari kita lihat siapa ini Nikodemus, ya. Nikodemus adalah pemimpin agama dan memiliki banyak harta. Namun bagi Nikodemus, jabatan, kekuasaan, harta, dan kekayaan bukanlah jaminan untuk memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya Nikodemus, walaupun dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, seorang yang kaya raya, namun ia tetap mau mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Apakah kebahagiaan yang sesungguhnya itu? Yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Ayatnya yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu,
jika Allah tidak menyertainya. Luar biasa. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Luar biasa. Yesus katakan kepada Nikodemus, apabila engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara perhatikan ayat selanjutnya, ayatnya yang keempat. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Saudara-saudara, para pemirsa sekalian, Yesus menyampaikan dan menegaskan, menjelaskan kepada Nikodemus, lahir secara kehidupan rohani. Namun, yang ada di dalam pikiran dari Nikodemus adalah lahir secara fisik. Saudara-saudara, mari kita lihat jawaban Yesus di ayatnya yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudaraku, jawaban Yesus yang pertama, Yesus katakan bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dapat melihat. Jawaban Yesus yang kedua kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan tidak dilahirkan dari Roh Kudus, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara garis bawahi, tidak dapat melihat kerajaan Allah dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Ayat yang ketujuh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Luar biasa. Alkitab menegaskan dan menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa betapa pentingnya baptisan itu. Di dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pemirsa, di dalam Alkitab, secara khusus di dalam Perjanjian Baru, baptisan disebutkan selama 80 kali. Sebanyak 80 kali kata baptisan muncul di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Matius pasal 3 ayat 5 dan 6. Ini adalah cerita bagaimana Yesus juga dibaptiskan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Apa jawab Yesus? Ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti perintah dari Yesus. Pemirsa sekalian, timbul pertanyaan, berapa banyak metode atau cara baptisan yang ada menurut Alkitab? Ada berapa cara baptisan yang diakui di dalam Alkitab? Mari kita lihat. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 5 di sana dikatakan demikian. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jadi sangat jelas, hanya ada satu baptisan yang diakui, yang tercatat, dan sesuai dengan firman Allah. Apakah arti kata baptisan? Mari kita lihat. Arti dari baptisan, dari kata Yunani yang adalah baptizo. Baptizo artinya
to dip, to immerse, atau diselamkan, dibenamkan ke dalam air. Lawan kata dari baptizo adalah rantizo, atau artinya adalah to sprinkle, to cleanse by sprinkling, atau dipercik, disiram, ya. Itulah arti dari kata baptisan dan juga lawannya adalah rantizo. Sekarang, bagaimana cara Yesus dibaptiskan? Bagaimana cara Yesus dibaptis? Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara lihat dan garis bawahi. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ya. Ayat 16 dan 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara-saudara, sepanjang 1 minggu, hamba-hamba Tuhan menyampaikan pekabaran kebenaran firman Tuhan. Matius 24 ayat 14 dia katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Kebenaran firman sedang kami beritakan, sementara kami sampaikan kepada pemirsa sekalian, sahabat-sahabat Cornelius Media, dimanapun Anda berada. Pertanyaan selanjutnya, apakah lokasi baptisan harus diadakan di Sungai Yordan, ataukah boleh di tempat lain? Mari kita lihat. Yohanes pasal 3 ayat 23, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Di mana Ainon itu? Dekat Salim. Sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi, Yohanes Pembaptis bukan hanya membaptis di Sungai Yordan saja, tetapi juga dia dipercayakan untuk melaksanakan baptisan di dekat Ainon atau dekat Salim. Di mana saja tempat yang ada air, yang banyak air, di situ Yohanes melaksanakan baptisan yang kudus. Baptisan adalah suatu keharusan. Baptisan adalah kewajiban. Markus 16 ayatnya yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lambang apakah baptisan itu? Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Jadi saudaraku, baptisan memiliki arti dan lambang. Bukan hanya sekedar rupa saja baptisan itu dibuat. Tapi lambang atau arti yang pertama, baptisan merupakan lambang dari kematian orang-orang atau umat-umat Tuhan, umat manusia. Kematian terhadap gaya hidup, kehidupan lama yang berdosa. Kemudian yang kedua, baptisan memiliki arti dan lambang bahwa itu adalah penguburan dosa-dosa kita di dalam kuburan air baptisan. Dan yang ketiga, kebangkitan kepada hidup baru di dalam Kristus. Itulah lambang dan arti dari baptisan yang sesungguhnya. Sekarang, apa amanat Yesus Kristus bagi saya dan saudara sekalian? Di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, inilah amanat, inilah perintah agung yang Yesus Kristus berikan kepada saya dan saudara dan harus dituruti. Selanjutnya, apakah persyaratan sebelum mengikuti baptisan? Yang pertama, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi pekabaran firman ini harus diberitakan, harus diajarkan, harus disampaikan kepada setiap orang. Yang kedua, kita harus memiliki iman. Kisah 8 ayat 12 katakan, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Tuhan dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita harus percaya kepada firman Allah yang disampaikan dan firman Allah yang diajarkan kepada kita. Ketika kita percaya, maka langkah yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah kita harus bertobat, berbalik dari kehidupan lama menuju kepada kehidupan yang baru. Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pemirsa, arti dari pertobatan di dalam bahasa Yunani adalah metanoia, artinya merasa menyesal. Kemudian dalam bahasa Yunani selanjutnya adalah metamelomai, artinya merubah pikiran. Itulah arti dari bertobat, ya. Dari hidup yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Pemirsa, sekali lagi, siapa sajakah yang boleh dibaptis, ya? Siapa saja? Sesuai dengan persyaratan tadi. Harus belajar, yaitu mereka yang sudah belajar, mereka yang sudah percaya, dan mereka yang mau bertobat dari setiap kehidupan lama, dosa dan pelanggaran. Dengan demikian, anak bayi tidak pantas, belum tepat untuk mengikuti upacara baptisan. Amin, saudara? Firman Allah yang mengatakannya, dan kita sudah pelajari. Oleh karena anak bayi belum atau tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti baptisan yang kudus. Firman Allah yang katakan. Saudara-saudara, pemirsa Cornelius Media, dimanapun Anda berada. Ada orang yang berkata demikian, saya sudah pernah dibaptis. Saya juga telah dibaptis dengan cara diselamkan. Haruskah saya dibaptis kembali? Mari kita lihat informasi yang sangat jelas di dalam firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 5. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi orang-orang yang ada di Efesus menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Luar biasa. Selanjutnya, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, jelas firman Allah mengatakan dan menjawab pertanyaan ini. Kemudian ada pertanyaan lagi atau ada ungkapan katakan demikian.
Saya sudah punya agama. Apakah saya harus dibaptis? Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 31. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, jadi ini seorang sida-sida Etiopia ini, dia seorang yang memiliki agama. Jadi dia mau pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Apa jawab sida-sida ini? Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu sida-sida ini meminta Filipus naik ke keretanya dan duduk tepat di samping dia. Saudara-saudara, kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu kepada Filipus, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37. Jawab Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Saya akan melaksanakan atau saya akan membaptis Tuhan. Ya. Ayat 38. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, sekali lagi, keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan penuh sukacita. Luar biasa. Setelah dia menerima baptisan yang kudus, memperbarui kehidupan rohaninya, maka sukacita, kebahagiaan telah dia temukan. Luar biasa, saudara. Gereja-gereja kuno juga menyatakan bahwa metode baptisan juga telah digunakan. Gereja abad pertama di Filipi ada kolam baptisan. Di Roma juga ada kolam baptisan. Ada baptisan dari Raja Rusia, yaitu Vladimir Agung. Ya. Kemudian ada lukisan dinding gereja Afrika abad keempat tentang baptisan Yesus. Dan ada begitu banyak katedral dengan kolam baptisan yang besar yang ada di Eropa, saudara-saudara. Nah, sama seperti Paulus dahulu kala, ya. Maka saya dan saudara, pemirsa sekalian juga tentunya perlu untuk meneladani kehidupan yang baru yang Paulus juga alami. Saat Paulus telah bertobat dan menceritakan pengalaman pertobatan dari dirinya sendiri, maka saudara lihat dalam Kisah 22 ayat 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Firman Allah yang mengatakan bagaimana pengalaman dari Rasul Paulus, ya, atau Saulus, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Namun dalam perjalanannya yang terjadi dalam Kisah pasal 22 ayat 7, tiba-tiba dia mendengar suara dari sorga berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, jawabnya, siapakah engkau, Tuhan? Kemudian ayat 8, akulah Yesus, orang Nazaret yang engkau
aniaya itu. Ayat 10. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepada Saulus, bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Paulus atau Saulus kemudian menjadi buta selama beberapa hari. Kemudian ayatnya yang ke-13. Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga Saulus melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau mengetahui kehendaknya untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut Allah. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang engkau lihat dan apa yang engkau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah Saulus, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu akan disucikan. Sambil berseru kepada nama Tuhan. Akhirnya, dalam cerita ini, Saulus memberi dirinya untuk dibaptis. Dan setelah Saulus dibaptis, hatinya penuh dengan sukacita. Hatinya penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena dia memiliki keselamatan dan kehidupan kekal Tuhan akan karuniakan dalam kehidupannya. Pemirsa sekalian, sahabat-sahabat Cornelius Media di mana saja Anda berada, mengapa kita harus dibaptis? Di dalam Matius pasal 3 ayat 15. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yang pertama, mengapa kita harus dibaptis? Oleh karena ketika kita dibaptis, maka kita akan menggenapi kehendak Allah di sorga. Kisah 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, kita harus dibaptis oleh karena ketika kita menerima baptisan yang kudus, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah di sorga. Kemudian, Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketika kita dibaptis, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa kita harus dibaptis, saudara? Yang keempat, Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika kita dibaptis, maka kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Mengapa umat-umat manusia yang ada di dunia ini dimanapun dia berada, dari strata atau status sosial apapun, mengapa harus dibaptis? Oleh karena baptisan berhubungan erat dengan keselamatan. Baptisan adalah perintah agung Yesus Kristus. Baptisan untuk pengampunan dosa. Baptisan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan juga yang sangat-sangat penting, oleh karena Yesus Kristus juga, dia dibaptis. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi Yesus Kristus dibaptis untuk menggenapkan kehendak Allah. Memberikan teladan, memberikan kepada kita suatu contoh dan kehidupan yang sesuai dengan perintah Allah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan untuk mendapatkan keselamatan, sekali lagi kita harus dibaptis. Namun, pertanyaan selanjutnya, apakah mudah ataukah gampang saja kita mengikuti upacara baptisan? Oh, saudaraku, dalam Matius pasal 3 ayat 13, dalam pengalaman Yesus sendiri, dikatakan bahwa Yohanes mencegah dia. Jadi ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan
yang akan dialami oleh seseorang yang akan mengikut Yesus dan menerima baptisan yang kudus. Mungkin saja tantangan atau hambatan itu boleh berupa datangnya dari orang tua, datang dari suami atau istri, atau mungkin anak-anak, cucu. Mungkin juga oleh karena pekerjaan, oleh karena kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang menjadi hambatan. Namun, di dalam Lukas 12 ayat 51, firman Tuhan berkata, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Matius 10 ayat 34. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang." Saudara-saudara, ayat 35. "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya." Ayat 37. "Barang siapa mengasihi bapa atau mengasihi ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Demikian firman Tuhan mengatakannya. Saudara-saudara, ada juga yang berkata, "Oh, saya ini tergantung dari orang tua saya. Saya ini tergantung dari ayah, dari ibu saya, anak-anak saya, atau keluarga saya. Keselamatan itu tergantung mereka." Mari kita lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayatnya yang ke-19 dan 20. "Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup." Ayat 20. "Orang yang berdosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas dirinya sendiri." Jadi sangat jelas firman Allah mengatakan, anak tidak akan menanggung kesalahan atau dosa ayahnya, atau ayah tidak akan menanggung anaknya. Jadi keselamatan itu bersifat pribadi. Keselamatan itu adalah hal yang bersifat pribadi. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 27 dan 28. "Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Ayat 28. Apa jawab dari Raja Agripa? Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Saudara lihat, dalam cerita ini memberikan penjelasan bagi saya dan saudara. Kadangkala umat-umat manusia, mereka sudah tahu kebenaran. Mereka mungkin percaya kepada firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi mereka tidak mau melangkah untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Banyak orang mungkin percaya kepada firman Allah, percaya kepada Yesus, tapi tidak mau menghidupkan kebenaran firman Tuhan melalui Baptisan. Pengalaman Raja Agripa, dia hanya hampir. Kata hampir berarti tidak sampai tidak melakukan Demikian juga dengan saya dan saudara di zaman ini. Itulah sebabnya kalau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kalau kita mau menuruti dengan sungguh, mengasihi Yesus dengan sungguh, maka marilah kita melangkah kepada kehidupan yang baru dan mau menerima baptisan. Apa saja yang ditinggalkan oleh murid Yesus saat menerima panggilan Yesus? Dalam Matius 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan, mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 21 dan 22, mereka segera meninggalkan perahunya serta meninggalkan
ayahnya atau orang tua. Menjadi pengikut Kristus, menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang mengasihi Yesus dengan sungguh, mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan mereka tinggalkan keluarga mereka. Dan mereka bahkan meninggalkan agama mereka yang sebelumnya, yang belum dengan benar menghidupkan kebenaran firman Allah. Lukas pasal 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat yang kudus. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Pemirsa sekalian, sahabat-sahabat Cornelius Media, kadangkala ketika orang-orang mendengarkan pekabaran kebenaran firman Tuhan ini, mereka katakan, ya, jangan dulu sekarang, mungkin nanti tahun depan, atau bulan depan, atau minggu depan, dan lain sebagainya. Ada yang katakan, oh tunggu dulu, kalau saya pensiun. Tunggu dulu kalau saya sudah berumah tangga, bagi orang-orang muda. Tunggu dulu apabila saya sudah memiliki kehidupan yang mapan, dan lain sebagainya. Menjadi alasan sehingga mereka tidak mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mereka menunda-nunda waktu dan keputusan yang tepat untuk mengikut Yesus dalam kebenarannya. Pemirsa sekalian, Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu pada malam hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, apakah saya menjadi musuh saudara-saudara sekalian dimanapun berada? Tentu saja tidak. Saya menyampaikan firman Tuhan ini supaya benar-benar kita semua juga boleh mendapatkan kebahagiaan dalam kepastian, kebahagiaan yang sungguh di dalam Kristus, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Tentunya kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kisah 22 ayatnya yang ke-16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Pemirsa sekalian, sahabat-sahabat Cornelius Media di mana saja Anda sedang berada pada saat ini. Pada malam ini, Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengundang dan mengajak kita semua dengan tangannya yang terbuka. Tuhan Yesus sedang memanggil kita supaya kita mengasihi Dia dengan penuh kesungguh-sungguhan. Kita harus mengasihi Tuhan melebihi dari pekerjaan kita. Kita harus mengasihi Tuhan melebihi dari keluarga kita sekalipun. Orang tua kita, anak-anak kita, atau sahabat-sahabat kita. Kita harus mengasihi Tuhan melebihi dari harta, kekayaan, posisi, jabatan kita, atau gereja kita sekalipun. Ya, saudaraku, pada malam ini Tuhan Yesus senantiasa memanggil kita semua untuk menuruti segala perintah-perintahnya. Mari kita menghidupkan semua kebenaran yang telah kita dengarkan melalui pekabaran firman Tuhan yang disampaikan dari malam pertama hingga pada malam terakhir, malam hari ini. Saudaraku, Tuhan Yesus senantiasa mengetuk pintu hati kita semua. Dan melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya, mari kita membuka pintu hati kita, supaya Yesus dapat masuk dan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat memiliki kebenaran dan menikmati kebahagiaan dalam kepastian, yaitu keselamatan. Mari kita datang kepada Yesus untuk bertobat, mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Mari kita tinggalkan segala kehidupan yang lama, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita ikuti ajaran, teladan,
dan jejak Yesus Kristus melalui baptisan yang kudus. Bukan mengikuti ajaran-ajaran dan teori manusia di dunia ini. Mari kita terima baptisan yang benar, yaitu baptisan dengan cara diselamkan, sebagaimana Yesus Kristus juga telah dibaptiskan dengan cara diselamkan. Saudaraku, mari kita tetap setia di dalam Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, kita semua tidak akan dibinasakan, melainkan kita dapat diselamatkan dan layak menerima kebahagiaan dalam kepastian, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Pilihan dan keputusan itu ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena keselamatan bersifat pribadi. Pada malam hari ini, sebelum saya akan berdoa, saya akan menyampaikan atau membawakan lagu pujian sebagai bentuk panggilan dan penyerahan yang sungguh kita kepada Tuhan. Lagu ini memberikan pengertian bahwa saya dan saudara tidak memiliki arti apapun jika saya dan saudara tidak mau menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita juga sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita menuju kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita semua.
Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami tinggikan dan muliakan. Terima kasih untuk pekabaran firman yang Engkau sudah karuniakan bagi kami dari malam pertama hingga pada malam terakhir ini. Melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh dituntun, diarahkan kepada kebenaran firman yang sesungguhnya, yaitu kepada jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini, Roh Kudus Tuhan akan dikaruniakan kepada kami semua, sehingga benar-benar kami boleh mengambil keputusan dengan tepat untuk mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu, mau menyerahkan diri kami untuk mengikut Yesus, mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga ya Tuhan, ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, Tuhan akan menyelamatkan kami masuk ke dalam kerajaan sorga, bahkan sampai di dunia yang baru. Inilah yang menjadi pengharapan kami. Hamba-Mu mau berdoa untuk pemirsa sekalian dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan, mengaruniakan akal budi dan hikmat sorga, dan mengaruniakan senantiasa keputusan-keputusan yang diambil secara tepat dan terbaik untuk hidup dalam kebahagiaan, dalam kepastian, yaitu mau menerima baptisan yang kudus, meneladani kehidupan Yesus Kristus, bahkan mengasihi Yesus, menuruti setiap perintahnya. Ada pengharapan bagi kami semua, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati Cornelius Media. Tuhan memberkati di dalam berbagai pelayanan dan di dalam berbagai tugas tanggung jawab yang mereka laksanakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa, inilah permohonan, inilah pengharapan kami semua. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang indah, Tuhan, penebus, dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, melalui live streaming di kanal YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok pagi berjudul Bahagia Bersama Yesus, yang akan disampaikan oleh Pendeta Alex Kaumpungan Emin. Terima kasih untuk bersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.